Harus semangat, harus happy terus ya. Jadi kita harus berbagi. Kita dengan berbagi itu kita akan happy, yang membahagiakan orang. Ya tentu utamanya harus enak. Yang kita jual itu harus enak, ya kan? Kita harus enak, berkualitas, bermutu, ya. Halo Sobat Haluan, kembali lagi dalam podcast Haluan. Kali ini Wina kedatangan tamu spesial, sosok perempuan hebat yang tidak hanya sukses dalam bisnis kuliner legendaris Ranah Minang, tetapi juga menjadi sosok yang inspiratif bagi pengusaha muda. Siapa lagi dan siapa yang tidak kenal dengan keripik balado Christine Hakim, oleh-oleh yang wajib kalian bawa kalau lagi ke Padang. Langsung saja kita sambut Bu Christine Hakim. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik, kabar baik, selalu baik ya Bu. Ibu kelihatannya fresh banget. Tadi sempat Wina lihat Ibu nyetir sendiri ke sini. Rahasia freshnya apa Ibu? Rahasia fresh kita harus semangat, harus happy terus ya. Biar kita happy terus apa Bu? Tips biar happy terus. Kita harus olahraga. Jadi kita harus berbagi. Kita dengan berbagi itu kita akan happy, yang membahagiakan orang ya. Selalu berbagi hal-hal positif ke orang-orang ya Ibu. Ibu, seperti yang kita tahu, Christine Hakim ini sudah menjadi oleh-oleh yang sangat legendaris. Kalau orang ke Padang tuh belum ke Padang kalau nggak bawa Christine Hakim ya Bu. Nah, apa sih Bu yang bikin orang-orang selalu beli dan selalu datang ke Christine Hakim? Apa Bu rahasianya? Ya tentu utamanya harus enak. Yang kita jual itu harus enak, ya kan? Kita harus enak, berkualitas, bermutu, ya. Enak, berkualitas, dan bermutu. Nah, enak versi Ibu itu gimana Bu? Dari yang kuliner kita yang ada? Yang pertama tuh keripik balado, gurihnya, cabenya, pedas manis, ada asam-asamnya, pedas manis. Itu yang utama. Yang dicari orang itu utamanya. Itu yang utama ya Bu. Kalau untuk produksinya sendiri Bu, itu gimana kita produksinya supaya tetap kita pertahankan rasa enak dari produk-produk kita? Ya, dan itu prosesnya bukan seperti membalikkan telapak tangan itu bertahun tuh untuk menjadi pas. Tapi dengan keripik balado ini artinya tidak ada resikonya, sangat kecil. Tetap kita bisa jual, cuma yang pas tuh memang bertahun. Memang bertahan. Apa Bu yang menjadi tips produk-produk kita tetap bertahan sampai sekarang? Ya, itu dengan adanya singkong, kan keripik balado itu dari ubi kayu, ada keripik hijau, keripik asin pedas, macam-macam. Ini contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya ya Bu. Selain keripik balado ada banyak inovasi produk-produk kita. Pokoknya yang balado, kalau di Sumatera Barat ini di Padang harus balado ya Bu. Yang utamanya balado. Ibu, produk yang kita bawa ini yang paling terkenal sekarang apa Bu? Yang paling banyak diminati dari yang kita bawa ini? Ini keripik balado ya. Yang pocong yang tradisional itu tetap itu tetap. Ini inovasinya ini ya Bu. Inovasi ini gimana untuk peningkatan, bisa masuk di supermarket ya kan, bisa dibagi oleh-oleh, bisa juga biasanya kalau orang ada acara untuk promosi, cocok ya. Jadi ini selingan, tapi yang dicari tetap yang seperti lama, yang pocong tuh, yang tradisional itu tetap. Yang bungkusannya bening ya Bu? Bening, ikat pakai karet. Ini seperti ini kan. Opak itu. Ini kan opak dari singkong juga. Tapi opak ini cabenya cabai keripik balado. Tapi saya kasih opak, enak, gurih. Tetap dengan ciri khas balado kita ya. Baladonya tetap keripik balado, tapi seperti ini. Ini cabai kering. Ini cabai kering. Singkong, cabai kering. Pakai daun seledri katanya, iya Bu. Daun seledri. Jadi ini ada inovasi terus ya. Seperti ini, stik singkong. Ini yang berbentuk stik ya Bu. Tapi cabai kering. Seperti ini lada hijau. Lada hijau. Khas banget Bu Minang itu ya. Ada yang lada hijau, ada yang ini semua nih singkong. Singkong semua ya Bu. Ini talas bisa juga ya. Ini kan. Ini yang ori. Yang original. Nah, ini yang beda nih Bu. Ini apa Bu? Ini kan sambal kacang. Ini tadinya opak nih. Ya kan? Ini tadinya ini opak juga yang halus-halus. Jadi kita sortiran, kita pilih. Yang halus nih kita
kita pakai, jadi tidak ada iya, yang iya. terbuang. Tidak ada yang terbuang. Ini kayaknya enak untuk teman makan apa, Bu? Makan nasi. Makan nasi, makan lontong juga bisa ya, Bu? Makan nasi, soalnya cabai kering. Iya, iya, iya. Jadi kita menggunakan, tidak ada yang terbuang, bisa dipakai. Jadi iya. satu makanan khas, ya, Iya. Pak kacang. Iya, Bu. Ibu kan udah memulai bisnis ini udah lama. Dari tahun berapa, Bu, memulai bisnis? Dari tahun 80-an kakak saya. Oh, iya. Saya menikah tahun 90. Itu mulai menikah, saya berdiri sendiri, berpisah dari kakak. Iya. Apa, Bu, tantangan terbesar selama membangun bisnis yang sudah bertahun-tahun sampai bertahan dan masih eksis sampai sekarang, Bu? Apa itu? Tantangannya sebenarnya kita harus kerja terus, kerja keras, ya. Iya. Jadi kerja keras, maksudnya gini, pasti ada pesaingnya. Iya. Ya kan? Maka itu persaingan itu sehat. Iya. Dengan ada pesaing, kita harus maju. Saya maju tanpa ada pesaing, ya kan? Iya. Jadi kita harus maju. Dengan pada persaingan, inilah persaingan. Ini yang saya buat. Iya. Orang tidak ada buat, saya buat. Iya. Itulah persaingannya, ya. Iya. Salah satu inovasinya itu Iya, dalam bentuk kemasan harus. ini ya, Bu. Iya. Ibu, apa, Bu, prinsip bisnis Ibu yang sampai sekarang masih Ibu pegang, yang bisa dicontoh untuk pebisnis perempuan lainnya yang ada di Sumatera Barat gitu? Kerja keras, ya. Kerja keras, masih kerja keras tadi ya, Bu? Harus kerja keras. Iya. Kerja keras, tidak boleh gengsi, ya. Iya. Harus ada inovasi terus, ya. Tidak boleh malu-malu, ya. Iya. Utamanya harus berhemat. Berhemat ya, Bu. itu kita orang Minang banget berhemat. Iya, berhemat. Iya. Sebab kita yang perlu untuk usaha, itu yang penting, ya. Jadi yang ditinggalkan dulu, kalau yang belum perlu ditinggalkan, bisa ditunda. Yang penting untuk gimana usaha itu berkembang, ya, berkesan. Berkesan itu saya senang. Nanti saya laku, didatangi semua pejabat, artis, itu yang membuat saya, ya, bersemangat terus. Enggak, yang datang itu kan kadang-kadang wanita karir, bapak-bapak yang hebat-hebat. Di sana saya harus contoh dan belajar terus melihat orang-orang hebat yang belanja tempat saya. Iya. Siapa, Bu, selama ini, sejauh ini orang hebat yang rasanya Ibu suka sekali nih sama orang hebat ini, ternyata dia datang mampir beli produk Ibu. Siapa kira-kira, Bu? Ya, seperti artis-artis itu kan. Iya. Iya. Bawa oleh-oleh kembali ke daerahnya, kalau ke Padang, ya itu yang dibikin brand. Bagaimana orang itu datang ke Padang. Kalau ke Padang tidak mampir toko Kristen Hakim, berarti belum ke Padang namanya. Itu yang nyanyian saya, yang saya selalu bilang. Itu yang, ya. Tapi memang terbukti sampai sekarang, ya, Bu. Di waktu itu sebelumnya, waktu saya baru mulai buka toko, itu semua artis-artis datang. Seperti Titi DJ, seperti Ivan Gunawan. Itu menambah semangat. Kalau dulu kan belum ada HP, pakai foto-foto. Saya tahu di meja penuh, meja saya ada foto-foto artis. Sekarang nggak perlu lagi, ada HP simpan. Udah kenang-kenangannya dari HP, ya. Apalagi sekarang kalau dilihat Ibu aktif banget di sosmed, di Instagram dan juga TikTok. Itu Ibu sibuk banget gimana, Bu? Lihat produk juga iya, ke dapur juga iya, sosmed juga iya. Gimana cara bagi waktunya itu, Bu? Kalau dulu saya buka usaha dan mulai buka usaha, semua saya lakukan sendiri. Terima pegawai sendiri, saya didik mereka, ya kan? Saya anggap keluarga bersama, kerja bersama semua. Kalau sekarang kan enggak harusnya saya harus segitu terus. Zamannya sudah berubah. Iya, betul. Sekarang zaman media sosial, juga pakai program, pakai sistem, pakai komputer. Nggak harus saya yang duduk di kasir. Kalau dulu saya ke pasar, duduk di kasir juga. Kebayang sibuknya dulu itu. Iya, kebayang sampai malam pokoknya. Nggak ada tidur siang tuh. The real kerja keras tadi, ya, Bu. Tapi nggak terasa capeknya dong. Kan punya kita sendiri, uang kita ada hasilnya gitu, ya, Bu. Repeatnya laku, semangat terus. Oke. Itu makanya kita harus bagaimana makanan itu
harus enak, ya, terpercaya. Jadi apapun kita buat orang terpercaya. Ya. Maka tuh maju terus ya. Iya Bu. Nah Ibu, sosmed Ibu kan sekarang rame terus. Selain Ibu memperkenalkan sebagai wadah memperkenalkan produk Ibu sendiri, apa yang Ibu pikirkan pertama kali untuk bikin konten keseharian Ibu? Sudah dikenal. Iya, makanya saya nggak bisa tinggalkan. Sekarang kan banyak pakai anak-anak muda sekarang yang ngurusin media sosial, jual online, ya kan? Sekarang ada kasir, ada sekretaris keuangan, ada semua, tidak harus saya. Maka itu saya mulailah bagaimana saya bisa mempromosikan Sumatera Barat, ya, sambil jalan-jalan, sambil memperkenalkan tempat-tempat wisata kita, kuliner, ya kan? Jadi happy ya Bu. Memang isi konten Ibu semuanya happy aja. Kemana aja Bu yang paling berkesan menurut Ibu pas bikin konten ke luar negeri? Yang kemarin sempat Wina lihat tuh Ibu ke Cina, ke London gitu. Yang paling berkesannya di mana Bu? Yang paling berkesan di Sumatera Barat saja. Tetap saja di tanah kelahiran ya Bu. Iya, di tanah kelahiran tetap. Tempat kita banyak tempat yang bagus kita. Tapi kalau saya ke luar negeri, itu bukan sekedar jalan-jalan. Saya mencari ide-ide, inspirasi, apa yang dibawa pulang. Soalnya melihat di luar, saya senang bagaimana kalau ada di Padang. Pergi Jakarta juga tuh. Itu bukan cuma pingin jalan, ada yang dibawa pulang. Ada yang dibawa pulang untuk inspirasi bikin usaha. Harus ada. Chip tuh banyak wahana kan? Iya betul. Kan, yang saya buat tuh belum ada di Padang. Skating, trampolin, ya kan? Wonder Golf. Jadi itu yang saya mau. Jadi ada pembaruan. Bukan sekedar jalan-jalan saja. Karena berkat jalan-jalan Ibu itu akhirnya warga Padang bisa nih ngerasain skating gitu ya Bu. Gimana bisa dinikmati semua, ya kan? Jadi mungkin banyak yang orang, maksudnya warga Sumatera Barat yang tidak bisa keluar negeri, tapi bisa main di Chip, kita bawa wahananya ke Padang ya Bu. Wahananya yang saya siapkan, ya kan? Iya Bu. Nah Ibu, untuk produk kita sendiri tentunya yang di toko kita bukan produk Ibu sendiri, pasti ada UMKM. Nah sampai sekarang udah berapa banyak Bu UMKM yang terdaftar di toko kita Bu? Oh, ada 300 lebih. Oh banyak ya Bu. Sumatera Barat. Satu UKM itu ada bikin produknya 3 macam, 4 macam ya. Jadi produk-produk itu lebih 500 produk. Ada 500 produk sekarang ya Bu. Dan itu semuanya jalan Bu? Iya jalan. Itu pokoknya kalau sudah ada produk UKM di toko saya, itu berarti itu sudah hebat, yang unggul. Sudah Christine Hakim approve gitu ya Bu. Soalnya itu diseleksi dengan standar lidah saya. Iya, standar Ibu tadi. Coba kita jelaskan dikit Bu. Itu standar Ibu sendiri untuk produk UMKM itu gimana Bu? Yang enak menurut Ibu? Itu bahan baku yang bagus, rasanya harus enak, ya kan? Tidak boleh pakai tambahan aroma tidak boleh. Misal pakai sensei ni lah, pakai aroma ni, saya tidak mau. Saya mau misal kipang kacang pakai gula nau, gula aren, itu sudah wangi. Tambah pandan, ini kacang tu kena gula aren sudah wangi. Kacang tu wangi, tidak perlu ada tambah-tambahan. Saya tidak suka. Pokoknya produk tempat saya tidak ada yang aroma. Jadi kita pertahankan aja produk kuliner khas lama kita ya Bu. Untuk itu. Nah, kalau kuliner daerah masih pakai aroma kan, itu saya bilang tidak pakai aroma. Kalau tempat saya. Oke Bu. Nah Ibu, dari sekian banyak UMKM, ada 300-an tadi UMKM kita yang masuk ya Bu. Itu ada nggak Bu produknya yang mirip dengan produk Ibu? Ada. Misalnya gini, yang ini ya kan? Ini kan UKM kita di Payakumbuh yang bikin. Cuma saya kasih cabai. Cabainya kan saya punya tersendiri. Ini digoreng, nih steak kentang digoreng Payakumbuh. Nah, ini digoreng Payakumbuh. Dan ini memang mirip produk asli kita ya Bu? Ada yang mirip?
Iya, ini saya yang olah, saya yang cacabekan, saya yang bikin kemasan. Banyak produk di daerah, ya kan? Di Talas, dari daerah. Tidak kita bikin semua. Nah, Ibu, produk original kita kan memang ada keripik baladonya. Ibu takut nggak nanti resep kita nanti ditiru orang gitu, akhirnya sama gitu? Gimana, Bu? Nggak takut? Saya nggak takut. Maksudnya gini. Rezeki itu tangan masing-masing, ya kan? Singkong kan banyak di setiap daerah, kan tidak harus belanja semuanya orang Sumatera Barat belanja sama saya, ya kan? Maka itu bikinlah setiap daerah, bikinlah oleh-oleh khas daerah masing-masing. Kalau banyak singkong bikin, silakan. Jadi emang kembali lagi gimana orang, kemana pengusahanya konsisten mempertahankan ciri khasnya tadi ya, Bu. Bu, kalau ada nasihat nih Bu untuk misalnya pengusaha pemula, misalnya ada nih pengusaha muda, dia pemula mau bikin usaha juga, apa Bu kira-kira nasihat untuk pengusaha muda itu dari Ibu sendiri? Ya, pentingnya pakailah modal yang ada. Modal ya Bu? Modal yang ada saja. Yang ada saja. Jangan berhutang, itu pesan saya ya. Jangan berhutang. Tapi kalau sudah berkembang, boleh kredit bank untuk perkembangan. Tapi kalau pokoknya asal tidak berhutang. Asal tidak berhutang. Tidak ada beban. Tidak ada beban, ya. Bu, harapan Ibu untuk generasi muda yang mungkin memulai usaha. Ini kan mungkin ada nih pengusaha muda juga yang memulai, yang tetap mempertahankan ciri khas dari kuliner kita, rasa khas Minangkabau. Apa Bu pesan-pesan untuk generasi muda kita yang demikian? Nah, ditingkatkan rasanya. Bagaimana biasanya bisa bikin daerah. Kan saya selalu tuh membina rasa. Jadi biasanya mereka di daerah mereka pakai ini pewarna, pakai ada manis gula tambahan, atau pakai aroma-aroma itu. Saya selalu larang. Bagaimana ditingkatkan. Pakailah yang bahan yang bagus, supaya ada tingkatan naik kelas, supaya bisa keluar dari daerah. Kalau cuma jual-jual daerah saja tentu tidak berkembang. Bagaimana mereka bisa keluarkan bawa ke Padang atau ke kota-kota lain. Ibu ada nih satu yang penasaran, kan produk kita nih udah ke berbagai daerah. Ada yang misalnya kalau ada perantau yang pulang ke Padang bawa lagi oleh-oleh Christine Hakim, itu pasti di bandara banyak tuh Bu, dibawa ke Jakarta atau segala macam. Produk kita ada yang udah sampai ke luar negeri nggak Bu? Saya tidak ada minat kirim ke luar negeri. Tapi mereka beli bawa ke luar negeri tentu ada. Dari Jakarta telepon kirim ke Jakarta, nanti mereka bawa ke luar negeri itu ada. Tapi saya kurang minat untuk ke luar negeri. Kenapa Bu? Saya mempertahankan ciri khas, biarlah menjadi oleh-oleh khas Sumatera Barat saja, menjadi toko oleh-oleh. Sudah cukup sama saya. Harapan Ibu untuk semua pemula, semua pengusaha yang berada di bidang kuliner, apa Bu harapannya? Mungkin saya lihat kamera ya. Boleh Bu. Saya lihat kamera. Untuk di bidang pengusaha yang mau mulai pengusaha juga, itu harus kerja keras ya. Kerja keras, tidak boleh gengsi, tidak boleh malu-malu. Itu penting. Itu yang penting ya. Tidak boleh memalu, tidak boleh gengsi, harus konsisten, harus fokus, tidak boleh berhutang. Dan jangan berhutang, dan pastinya kerja keras tadi Bu. Kerja keras. Tidak boleh berhutang. So itu adalah beban, ya. Dengan ada, kalau kita tidak ada beban, itu enak. Tapi kalau sudah ada beban, itu satu pikiran. Betul Bu. Terganggu. Maka itu pakailah modal apa yang ada. Betul ya Bu. Itu modal ada. Bahan, pakai bahan yang bagus ya. Pokoknya harus enak. Terus mempertahankan cita rasa Bu. Mempertahankan kualitas. Ibu, mumpung Ibu masih ngeliat kamera nih, boleh kasih satu testimoni untuk haluan yang udah mendukung beberapa UMKM kita untuk tetap eksis di zaman sekarang Bu. Itu semoga juga nih haluan sudah bergerak ya. Sudah untuk kemajuan UMKM.
Mari kita dukung sama-sama. Mari kita kolaborasi. Mari kita maju bersama. Untuk UKM naik kelas. Tetap dengan tagline kita UMKM naik kelas naik kelas. Sekian dulu Sobat Haluan podcast kita kali ini. Beberapa kisah inspiratif sudah disampaikan oleh tamu istimewa Bu Christine Hakim. Jangan lupa subscribe, komen, dan like konten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.